Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in. Ini pembahasan telah akhir di dalam bab salat Jumat ya. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wa haruma dan haram alaman atas orang talzamuhu yang wajib kepadanya siman al-jum'atu apa Jumat. Nahu mubayyatin semisal jual beli. Kashtigolin seperti menyibukkan bisunatin dengan bisunah dengan pekerjaan. Ba'da syururin setelah memulai biadanil khutbah di dalam adzan khutbah Jumat. Nah, fa'in aqada jika artinya sekalipun in aqada jika melakukan akad siapa orang soha maka sah al aqdu apa akad. Saya garis bawahin ya. Jadi haram atas orang yang memang wajib terhadapnya Jumat. Nah, semisal jual beli ya. Jadi haram bagi orang yang berkewajiban sholat Jumat atasnya melaksanakan semisal jual beli. Seperti orang itu menyibukkan diri dengan pekerjaan. Nah, kapan haramnya? Setelah dimulainya azan untuk khutbah. Nah, jadi gini, azan khutbah setelah dimulai, orang ini masih jual beli. Seperti itu ya. Maka haram atasnya. Seperti itu. Nah, atau dia masih bekerja, sedangkan azan sudah dimulai. Azan khutbah Jumat maksudnya sudah dimulai. Nah, dia tetap jual beli, dia tetap bekerja, maka haram. Nah, misalkan seandainya dia melakukan akad, fa'in aqada, seandainya dia melakukan akad jual beli, soha maka sah al aqdu apa akad. Jadi walaupun haram tapi akadnya tetap sah ya. Kemudian wayukrahu dan dimakruhkan apa jual beli. Qoblal adzani sebelum adzan, ba'da zawal setelah tergelincirnya matahari. Jadi makruh nih melakukan jual beli sebelum azan. Azan belum, namun telah masuk waktu zuhur, maksudnya seperti itu. Tapi azannya belum. Nah, ini makruh. Kalau setelah azan, maka haram. Waharuma dan haram alaman atas orang talzamuhu yang wajib kepadanya siman al-jum'atu apa Jumat. Wa in lam tan'aqid sekalipun tidak terjadi, artinya Jumat tidak apa dia tidak dihitung ahli Jumat maksudnya gitu. Sekalipun tidak terjadi apa Jumat bihi dengannya orang. Nah, haram apa? Safarun perjalanan, berpergian. Taputu yang lewat bihi dengannya safar al Jumatu apa Jumat. Ka'an zonna seperti menduga. Zon ini ya dia menduganya ya 75% bakal tidak bisa Jumat mungkin. 25%-nya mungkin diprediksi bisa Jumat, tapi tidak bisanya 75%. Kalau syak 50-50. Kalau yakin 100%. Nah, ini orang ini menduga. Nah, orang ini zon. Annahu bahwasanya sesungguhnya orang la yudrikuha. Ialah tidak mendapatkan siapa orang hak kepada Jumat. Fitorikihi di dalam perjalanannya orang al maqsadihi atau tempat tujuannya orang. Walau kana sekalipun ada safaru apa perjalanan ta'atan ialah ketaatan, mandubatan yang disunahkan au wajiban atau yang wajib. Nah, saya jelaskan haram bagi orang yang berkewajiban melaksanakan sholat Jumat sekalipun Jumatnya tidak dianggap sah dengan orang tersebut. Nah, ia haram berpergian yang membuat terlewatnya sholat Jumat. Nah, misalkan seperti dia menduga bahwasannya ia tidak akan mendapati Jumat ya. Dia zon ya, tidak akan mendapati Jumat di dalam perjalanannya. Atau di dalam tempat tujuannya. Di dalam perjalanannya ia tidak akan mendapati Jumat. Di tempat tujuannya dia tidak akan mendapati Jumat. Nah,
Sekalipun berpergian itu berupa ketaatan, ya misalkan apalah itu, atau berpergian yang disunahkan atau yang wajib, tetap aja haram. Nah, jadi gini, misalkan si Zaid misalkan, nah si Zaid haram, berpergian, ya, si Zaid haram berpergian. Nah, padahal Jumat wajib atasnya, dia berangkat hari Jumat. Nah, padahal Jumat wajib atasnya, seperti itu. Nah, misalkan dia berangkat ke suatu tempat berpergian, padahal Jumat wajib atasnya. Nah, yang memang dia itu mempunyai izin bahwa akan terlewat atau akan tidak dapat melaksanakan sholat Jumat dengan safarnya. Akan terlewat, akan luput sholat Jumat ketika ia dalam perjalanan atau di tempat tujuannya. Nah, sekalipun safar si Zaid ini dalam bentuk ketaatan atau yang disunahkan atau yang wajib, maka tetap haram. Ya, seperti itu ya. Nah, ba'da fajriha, setelah fajarnya hari Jumat. Nah, ini catatannya. Dia berangkat ternyata setelah fajar hari Jumat, setelah subuh hari Jumat. Ai fajri yaumil Jum'ah, maksudnya adalah fajar yaumil Jum'ah. Nah, ini dia. Jadi yang jelas begini, biar lebih lengkap ya. Saya misalkan pergi hari Jumat jam 7 atau jam 6, kan setelah fajar itu. Nah, misalkan ke daerah mana gitu. Nah, saya mempunyai izin bahwa saya itu tidak akan mendapatkan Jumat di dalam perjalanan saya. Atau saya tidak akan mendapatkan Jumat di dalam tempat tujuan saya. Nah, itu pasti ya. Nah, walaupun perjalanan saya itu dalam bentuk ketaatan atau perjalanan yang disunahkan atau perjalanan yang wajib, maka haram atas diri saya. Sekalipun saya, dengan adanya saya di situ, dengan adanya saya sholat Jumat, saya tidak dihitung hari Jumat. Walaupun seperti itu, maka tetap haram atas saya. Jadi, kecuali memang orang ini berkeyakinan bahwa dapat mendapati Jumat. Artinya, tidak akan terlewat. Artinya, tetap dia melaksanakan Jumat itu tidak mengapa. Nah, seperti itu ya. Jadi, ketika seorang berpergian di hari Jumat, dan setelah subuh, ya setelah fajar, maka Jumat tetap wajib atasnya. Mau itu perjalanannya pendek ataupun panjang, Jumat tetap wajib atas dirinya. Kecuali dia pergi sebelum fajar. Nah, misalkan jam 2, jam 3, atau jam 12 ya. Nah, jam 24 ya. Malam Jumat. Nah, ini kan belum fajar. Maka Jumat tidak wajib atas dirinya. Seperti itu. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ternyata ada pengecualian, illa in khasyiya. Kecuali jika takut siapa orang min adami safarihi, dari tidak berpergiannya orang, dororon, kepada bahaya, mudarat. Kan kito'ihi, seperti terputusnya orang, ala rufqati, atas rombongan, dari rombongan ya. Fala yahrumu, maka tidak haram apa safar, inkana, apabila ada siapa orang, ghairu safarin, ialah tidak berpergian. Nah, maksiatin, yang maksiat, berpergiannya tidak maksiat maksudnya. Walau ba'da zawal, sekalipun setelah tergelincirnya matahari atau setelah zawal. Nah, ini pengecualian, kecuali orang ini takut. Nah, tidak, jadi kecuali ia khawatir dengan tidak berangkat. Nah, adanya kemudaratan. Jadi kecuali khawatir dengan tidak berangkat adanya kemudaratan. Jadi kalau tidak berangkat ada mudarat bagi dirinya, seperti itu. Nah, bisa dipahami ya. Kalau tidak berangkat ada mudarat bagi dirinya. Nah, seperti apa? Kan kita ini seperti terputusnya orang dari rombongan. Nah, ini tidak jadi haram, seperti itu. Kalau zaman sekarang
Misalkan tertinggal kereta, kan sulit itu. Udah jamnya ditentukan, Jumat jam 7 pagi ke Surabaya. Ini bagaimana? Nah, ketika memang dia tidak pergi, akan bahaya. Nah, misalkan tertinggal kereta, atau tidak jadi ke sana, dan dia mesti ke sana gitu. Atau tertinggal pesawat. Nah, ini kan bukan kehendak dia ya. Mau nggak mau dia harus nuruti aturan seperti itu. Maka ini tidak jadi haram. Nah, kemudian, jadi fala yahrumu ya, tidak haram. In kana ghayra safarin maksiatin. Jika orang itu tidak berpergian dalam bentuk maksiat. Kalau maksiat, khawatir nggak khawatir tetap aja haram. Nah, seperti itu ya. Walau ba'da zawal, sekalipun setelah tergelincirnya matahari. Nah, jadi walaupun setelah tergelincirnya matahari. Kalau memang ia khawatir takut, maka tidak jadi haram. Nah, wa yukrahu, dan dimakruhkan as-safaru, apa safar. Lailatul Jum'ati, pada malam Jumat 5, karena hadis. Ruwiya, yang diriwayatkan apa bisa nadin do'aifin, dengan sanad yang do'aif. Apa hadisnya? Man, adapun orang safaro, ialah berpergian, siapa sih man lailataha, pada malam Jumat. Da'a, maka mendoakan, alaihi, atasnya orang. Jadi da'a alaihi itu ya mendoakan buruk ya. Da'a alaihi, maka mendoakan, alaihi, atasnya orang, malakahu, siapa dua malaikatnya. Nah, jadi ini dimakruhkan ya, berpergian pada malam Jumat. Nah, ini dimakruhkan. Boleh tapi makruh. Karena memang ada hadisnya. Namun sanadnya dhaif. Nah, apa hadisnya? Man safara lailataha da'a alaihi malakahu. Siapa orang berpergian pada malam Jumat, maka malaikat akan mendoakan buruk atas dirinya. Seperti itu. Ya kalau bisa safarnya ya, kalau kita bisa ngatur sendiri safarnya hari lain. Jangan hari Jumat atau malam Jumat. Nah, walaupun ketika seorang safar itu sebelum fajar hari Jumat, nah itu makruh hukumnya. Tetapi dalam ketika dia melakukan perjalanan sebelum fajar di hari Jumat, maka Jumat tidak lagi wajib atasnya, seperti itu. Lain halnya jika seseorang berangkatnya setelah fajar hari Jumat, maka mau perjalanan jauh atau dekat, Jumat itu wajib atas dirinya. Nah, maka di sini ulama menyimpulkan ya, ada kondisi yang haram bagi mereka. Kondisi yang haram bagi mereka yang memang dia mempunyai zon bahwasanya dia ketika pergi di hari Jumat tidak mendapatkan Jumat. Seperti itu ya. Nah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma safaru, adapun musafir. Amma safaru, adapun safar atau perjalanan lima siatin, karena maksiat. Fala yaskutu, maka tidak gugur, anhu, darinya musafir, al Jum'atu, apa Jumat, mutlakon, secara mutlak. Nah ini dia. Orang yang berpergian untuk tujuan maksiat, maka haram berpergiannya dan tidak menjadi gugur dirinya kewajiban sholat Jumat secara mutlak. Jadi kalau maksiat ya tetap wajib baginya atas Jumat. Jumat tidak jadi gugur karena dia berpergian. Kenapa ya? Karena berpergiannya untuk maksiat. Seperti itu. Qala telah berkata Syekhuna, siapa guru kami, wahaisu, dan sekiranya harumah haram, alaihi, atasnya orang, as-safaru, apa berpergian, huna, di sini, lam yatarokhos, maka tidak memberi keringanan, maka tidak mendapatkan rukhsah atau keringanan siapa orang, malam taput, selama tidak luput al Jum'atu, apa Jumat, payuh sabu, maka dihitung ibtida usafarihi, apa permulaan perjalanannya orang,
min waqti fautiha, dari waktu lewatnya Jumat. Nah, guru kami berkata, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ketika seseorang diharamkan berpergian, nah, hukumnya haram bagi orang ini berpergian. Ketika seseorang diharamkan bepergian, maka dia tidak berhak mendapatkan rukhsah. Rukhsah apapun, dia tidak boleh jama, tidak boleh qasar, ya. Karena dia haram berpergian. Karena dia berpergiannya dalam bentuk, karena berpergiannya maksiat, dianggap maksiat, seperti itu. Kenapa? Ya karena orang dia tidak akan mendapatkan Jumat itu kan maksiat. Nah, maka selama itu, berpergiannya itu, dia tidak mendapatkan rukhsah. Malam tabut al-Jum'atu, selama Jumat itu tidak lewat. Nah, kalau Jumatnya sudah lewat, baru dia mendapatkan rukhsah. Nah, maka payuh sabu, maka dihitung ibtidau safarihi, apa permulaan perjalanannya orang, min waqti fautiha, di waktu lewatnya Jumat. Nah, ini dia. Jadi permulanya dihitung dimulai dari waktu setelah terlewatnya sholat Jumat. Nah, jadi hukum safar ya ada aturan tersendiri. Ketika safarnya 4 hari gimana, ketika menginap di rumah saudara yang jauh selama 5 hari bagaimana, ketika menginapnya 3 hari atau 2 hari bagaimana, seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan istiqomah dalam belajar, kita mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.